Lihat apa? Lihat Pocong. pocong. Pocongnya ada berapa? Ada 2. Di mana, Dek? Di mana? Tunjukin di mana? Oh, di situ. Kok lihat ular ya? Kayak anaconda gitu ya, kayak di film anaconda itu Wih. ularnya besar banget. Nyata itu. Iya, dia kena adik saya, pas nggak lama tuh adik langsung pingsan, langsung dibawa ke rumah sakit. Selain ada 2 mustika ini, itu yang ditemukan apa lagi, Mas Eng? Nah, kalau yang itu yang rambut itu waktu di Oh, rambut seberang bang, itu. tadi ceritain ya. Lama-lama itu! Kamera! Kamera! Allah! GSP Rono Rene Icuk. Hai semuanya, kalau kalian pengen tahu cerita-cerita hantu dan pengen ngeliat hantu beneran nih, nonton channel YouTube-nya Gus Soleh Pati, dijamin serem. Aku aja gak berani. Nonton, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GSP Rono Rene Icut. Suasana tambah seram, mencekam. Di salah satu tempat di danau yang mengisahkan beberapa kisah misteri, kisah mistis yang mengharu biru dan membuat warga sekitar menjadi takut. Pasti penasaran seperti apa cerita dan juga mistis-mistisnya yang belum terungkap. GSP akan membongkar sebenarnya mistik apa yang terjadi di danau ini. Oke, terus ikutin Gus Soleh Pati YouTube channel. Ayo. Banyak kerumunan warga. Saya akan sambangi dan silaturahim kepada mereka. Ayo. Assalamualaikum. Masya Allah. Mohon maaf nih ganggu nih. Siap. Adik. Mbak. Hai. Pak. Sehat semua ini? Alhamdulillah. Masya Allah. Oh, pada kumpul. Kayaknya rembukan pada takut ya di lokasi ini ya. Aku dengar-dengar cerita dari warga sekitar banyak kejadian kasus yang memanipulasi daripada pengertian seseorang atau kehidupan seorang. Dari sosok-sosok astral sini sering mengganggu. Apakah seperti itu? Bisa diceritakan ini, mohon maaf nih. Ini Mas siapa ini? Imam Zainul. Mas Imam Zainul. Namanya siapa? Pak Asep Supriyadi. Pak Asep Supriyadi. Iya. Ini sebagai apa di sini nih, Pak? Saya kebetulan jadi purnawirawan TNI. Oh, siap. Siap. Hormat berarti ya. Kebetulan dulu itu saya itu membina di Kelurahan Poris Pelawat Indah, Iya. yang mana di Poris Pelawat Indah terkadang 1 minggu sekali atau sebulan sekali paling lama Oh. mendapat laporan dari warga. Oh. Contohnya ada pembunuhan, Iya. perampokan, penodongan dan lain Oh. sebagainya kan. Nah, manakala saya Bahkan juga perkosaan katanya. pemerkosaan juga ada. Cuma yang itu saya sendiri yang nangkep. Nah, di sini konon katanya ada orang juga kalau melintas di sini itu suka takut karena menyeramkan gitu Nah. kan. Pernah sosok tampak apa itu? Kalau Sosoknya yang nampak. sosoknya kebetulan saya tempo hari ada seorang pengamen. Oh, pengamen. Namanya ya mungkin kalau dibilang ACDC ya, pengamen ACDC alias banci atau bencong. Iya. Nah, pada saat itu saya di sana Oh. mengganggu teman saya, biasa yang namanya juga begitu ya. Iya, Mas. Nah, sudah mengganggu, tiba-tiba dia berangkat di sini. Enggak selang 5 menit balik lagi. Oh. Ini lari bahwa di belokan yang di situ tuh, Oh. kan di situ ada pohon kapuk. Iya. Katanya, kan kalau saya kan tidak melihat, katanya kaki di atas, kepala di bawah, tapi nyala matanya. Nah, dia kan Waduh. lari kan Wih. gitu. Saya Ngeri. bilang, ada apa? Dia saking takutnya, malah dia nggak bisa bersuara. Saya kasih minum dulu, setelah dikasih minum, baru bisa ngomong. Ada begini-gini. Ya udah, ayo saya antar ke sono. Enggak, saya lebih baik balik lagi ke sono, ke arah Cipete Gajah Mada. Pulang. Nah, pulang. Arah pulang. Biasanya pulangnya lewat sini.
Karena dia di daerah Poris. Saking takutnya ya. Saking takutnya balik lagi. Nah kemudian ada teman saya juga, teman saya tiduran di namanya Sarta alias Gondrong. Nah, Dia diinjek dari mulai kaki sampai ke kepala, dia tengkurap. Terus dia itu nyemplung ke air. Adanya 3 orang nih sebesar-besar gini. ish, Nah, sosoknya. iya. Nah ini pun pernah juga di sini kebetulan saya nanam pohon ceri. Iya. Itu pohon ceri itu ini semua tanaman saya pohon ceri. Iya, iya. Karena biar ada kesejukan kan gitu. Tiba-tiba di sini anak ini berdua kakak beradik melihat sosok. Sosok Oke. apa nak? Tanya, Sosok apa nak? lihat apa? Pocong. Lihat pocong. Pocongnya ada berapa? Enggak. Ada 2. Di mana, Dek? Di situ. Di mana? Tunjukin di mana? Oh, di situ. Pocongnya lagi ngapain? Senyum apa ketawa? Loncat. Apa? Loncat. Loncat. Iya. Tingginya seberapa pocongnya? Tingginya? Segini apa segini? Tinggi ya? Adik siapa namanya? Aisyah Oh, Dek Aisyah takut nggak waktu itu? takut. Takut? Nangis? Enggak. Enggak. Terus lari gitu? Dek Aisyah waktu itu sama siapa? Sama kakak. Mana kakaknya? Oh ini, cantik ini. Sini, namanya siapa, Dek? Namanya siapa? Kiranya. Kirana. Pas adik Aisyah lihat pocong, adik Kirana lihat pocong juga. Sama-sama lihat. Pocongnya ada berapa? 2. Terus ada lagi apa selain pocong? Tuyul? Enggak. Oh enggak. Pocong doang. Oh pocong doang. Pocongnya laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Oh laki-laki. Dibungkus gini, dipotong gini-gini gitu. Iya, bungkus kain kafan gitu. Diikat di sini. Wah, serem. Terus habis itu besoknya lihat apa lagi? Lewat pocong doang. Oh, nggak lihat lagi apa-apa lagi. Terus bilang ke siapa itu waktu pulang? Enggak. Oh, bunda mana bundanya? Oh, itu bundanya. Wah, serem jadinya para GSP ini di sini nih. Udah mencekam nih malam-malam, tambah serem ceritanya. Terus nih, Mas Zainul. Sini kan terkenal angker tuh. Bisa diceritakan nih, Mas Zainul. Ya kalau sebelum dipasang lampu ini kan lampu penerangan ini baru belum lama. Belum lama. Waktu itu emang gelap. Nah, gelap kalau saya kesini emang basecamp ini gelap. Nah, ada satu lampu sekarang udah nggak dinyalain karena udah ada lampu ini. Nah, gelap saya di mobil aja sendiri tuh. Saya buka pintu. Saya lagi mainan HP, telepon teman-teman. Saya tahu kaki saya kayak rambut-rambut itu di kaki nih. Kan turun dari mobil. Nah, terus kok tambah banyak ini apa? Dan saya apa itu? Ternyata kayak rambut, Kat. Kayak rambut. Kayak rambut lama-lama kok banyak. Jadi hitam gitu. Itu karena tambah gede kan langsung saya kaget. Ini apa ini? Memedi apa saya gitu. Saya giniin dia loncat turun ke mobil, saya cariin di mobil itu, di bawah mobil itu. Saya intip ini enggak ada, Kat. Hilang. Berarti punya kehidupan itu loncat gitu ya? Iya, saya gini tuh jatuh gitu loh. Jatuh kok gede banget, kira saya kayak tikus kan gitu. Ini kok langsung saya cari nggak ada. Dari situ udah saya akhirnya masuk ke base camp saya karena ini takut. Lah itu makhluk apa itu? Ya nggak tahu, orang tadinya sedikit rambut, sedikit lama-lama ngumpul itu. Saya baru ketemu itu sekali ini baru ketemu. Terus selain itu pernah menemukan apa di sini, Mas? Ya alhamdulillah yang di sini sih kayak batu kecil itu tapi merah tadi. Kecil merah. Merah itu kayak gunduk kecil itu kayak kelereng kecil ya. Kayak mata ikan tapi merah. Dapatnya pas lagi ritual atau tahu-tahu situ jalan terus jatuh sendiri atau gimana? Enggak, pas lewat situ kok ada merah-merah nih apa gitu kan. Di tanah itu Tat. Di bawah pohon. Diambil. Saya ambil ini apa gitu loh. Ini ternyata batu gitu. Akhirnya apa? Saya tanya ini batu apa? Teman-teman yang tahu ini kayaknya mustika lipan gitu. Mustika lipan. Di bawah enggak? Saya bawa sama yang hijau Tat. Oh. Hijau ini
bagus banget. Saya mau bikin leontin tadinya. Oh, dapat juga di sini. Belum sempet juga saya. Jadi para GSP kita belum ke apa namanya danau ya. Nanti kita ke sana karena di sini banyak teman-teman yang bercerita, makanya kita bongkar di sini dulu. Nanti kita baru ke sana membuktikan tempatnya seperti apa. Bisa ditunjukin nih Mas? Ada ini mau saya bikin Coba, leontin. aku maaf ya, aku tak naik di sini. Aduh, loh, ini apa? Iya. Ini batu katanya temen sih mesti kalipan terus mau bikin batu kayak apa gitu. Nah ini katanya apa hijau apa namanya tuh bening banget bagus Iya. gitu. Itu Ini miring. tipis banget ya. Biasanya batu kan itu. Nah ini batu Asli begini dapatnya. dapet gitu. Ya tadinya kotor, cuma saya gini-giniin aja kok bisa bersih gitu. Nah yang satu itu, nah ini yang kecil ini saya unik ini mau dibikin batu cincin. Bagaimana ngikatnya? Ini namanya apa ini? Kata teman saya mustika lipan. Mustika lipan. Buat apa itu? Ya nggak tahu. Bagus ya. Ini sinarnya cakep loh dari sini nih. Merahnya merah apa itu? Nah kalau yang hijau itu mau saya bikin leontin saya senang. Iya, keren banget. Ya itu Ini- dikasih tadi dari danau yang nggak tahu siapa yang ngasih. Ternyata saya ke situ ada saya ambil. Ini namanya Itu apa katanya hijau Garut apa kalau orang yang main batu itu. Kata teman saya si topas. topas. Nah, saya nggak paham masalah batu begitu kan. Ini rencana buat Leontin. leontin di sini. Ini buat. Ya nggak tahu ntar pakai apa itu. Nah, pas menemukan ini, Mas Zainul, itu malam atau siang? Saya pas asar itu tadi. Asar. Asar habis sholat asar ya iseng-iseng ngeliat orang mancing. Tahu-tahu nongol. Sinar ya? Ya sinar Ada itu, sinar. Sinar. Ya kalau ini sebetulnya sinarnya kayak sinar hijau itu sebetulnya kok batunya merah kan aneh. Oh, pertama sinar hijau para GSP, tapi pas diambil jadi batu merah ini. Oke. Oh, ada yang pernah lihat apa di sini mungkin? Oh, iya Mbak. Siapa namanya Mbak? Oh, sini ya, maaf. Maaf, gantian. Nah ini Pak Ustadz, kebetulan ini juga dari kepolisian. Oh iya. Dia teman saya juga. Ini istrinya. Pas Iya. belok di situ sering ngeliat. No. Wah, kesaksiannya itu banyak banget ini nih. Mohon maaf Pak Komandan, sebentar ya. Ini Mbak siapa namanya Mbak? Nama saya Sisi. Sisi, Iya. Mbak Sisi. Pernah lihat apa Mbak Sisi di sini? Kalau saya sih pribadi tuh kelihat ular ya. Kayak anaconda gitu ya, kayak di film-film anaconda itu Wih. ularnya besar banget. Nyata itu. Iya. Jadi memang malam itu lagi ngumpul aja, lagi kongko tuh sekitar jam 12:15. Iya. Tengah malam dari sana itu kayak ular besar ada mahkotanya. Ada mahkotanya. Dan ada garis tengah di ininya emas. Oh. Jadi di sini Di garis di belakang apa di Iya. depannya? dari depan sini, dari mahkota belakang ini jadi ada garis emasnya. Ada garis. Heeh. Jadi waktu itu dia pengen nyamperin saya, Iya. tapi kebetulan yang paling deket tuh adik. Oh. Jadi yang kena adik saya, pas nggak lama tuh adik langsung pingsan, langsung dibawa ke rumah sakit, dirawat kurang lebih 4 hari. Adiknya lihat juga? Adik kayaknya nggak lihat. Oh, nggak lihat. Yang Kenapa saya- jadi pingsan? Saya nggak tahu, dia tiba-tiba muntah-muntah, pingsan, panas, demam tinggi, langsung pingsan, jatuh, langsung dibawa ke rumah sakit. Saya juga nggak tahu gitu. Nah, pas ketika sebelum pingsan itu kan sosok ular itu mau Iya, mau ke nerekam saya. Mbak Ke Sisi. saya, cuman nggak kena ke saya. Jadi yang mungkin adek paling depan gitu kan, adek paling depan jadi adek. Muntah-muntah dulu, nggak muntah, pusing-pusing, plek jatuh gitu. Ya kita panik kan, langsung dibawa ke rumah sakit. Langsung dirawat ke rumah sakit. Itu sih. Kalau yang perempuan itu yang suka nangis tuh yang di pohon situ tuh, di gedung sana itu, seberang dari danau itu. Iya. Ya masih terusan danau juga ya. Heeh. Itu nangis, saya makanya nggak pernah mau kalau ke situ. Dia tiap Oh, iya, kalau habis nangis iya, terus ada jadi- kecelakaan iya, paginya iya, siangnya. Oh. langsung ada Kebetulan kecelakaan. anak saya bontot lagi juga yang kena. Pernah. Iya, jadi nangis itu dia semalaman nangis aja. Jadi meskipun kita tutup kuping, dia nangisnya makin kencang. Itu siapa itu? Saya nggak tahu. Pokoknya kalau Perempuan? perempuan. Suaranya kenceng. Kalau nangis kayak suaranya kayak gimana kalau nangis itu?
ya gitu nangisnya ciri khas gimana sih tante kayak gitu kan nangisnya yang gitu kan. Makin ditutup makin kenceng, kedengeran makin nyaring di kuping saya. Dan gak lama tuh kebetulan tiba-tiba ada keluar ular hitam dari kamar. Kamar? Ular hitam kecil. Kamar siapa? Itu kan waktu itu kita sempat ngungsi di ruangan situ. Jadi ada kamar ada kamaran gitu dan keluar ular tiba-tiba. Abis nggak lama nangis tuh keluar ular mau ngegigit anak, cuma saya keburu teriak. Itu ular bener-bener ular ya. Jadi kayak anak ular. Jadi lebih gede ukurannya, lebih besar dari cacing. 2 kali lipat dari cacing, tapi dia mau matok dia. Saya juga nggak tahu itu ular datangnya dari mana. Matok ini si Iya, Kirana anak Kirana. saya. Yang tadi lihat pocong ya? Iya, jadi memang dari situ juga sama. Anak saya pas mau dipatok besoknya sakit nggak bisa bangun. Jadi nggak tahu ya entah kebetulan atau apa gitu. Memang banyak sih kejadian kalau di sini. Ngeri. Ini belum nih pengakuan komandan nih. Nih. Gimana, Sia? Sini, Bu. Bisa duduk sini, Bu. Maaf. Silakan. Masya Allah nih para GSP, mohon maaf. Pegang boleh dipakai di sini. Ibu, mohon maaf, siapa namanya? Ibu Nur, Ibu Nur. Istrinya Pak Komandan siapa? Pak Handa. Pak Anda. Bisa diceritakan pernah ditampakin apa atau suara atau apalah? Kalau orang apa namanya tukang jualan lewat gitu ya, tukang putu. Oh, putu. Terus sama es koteng, dia sering ngadu, kata dia nggak kalau lewat sini suka ada kan dulu kan ada pohon Lewat ini. sini nih? Iya, yang di sini pas tepat di sini nih. Ujung sini. Pas tikungan ke sini tuh Iya, ada apa pohon itu kapuk yang gede gitu. Nah, dia dijagatnya di situ. Jadi balik lagi gitu. Dicegat apa waktu itu katanya? Kuntilanak. Dia gelantungan di pohon itu. Sering begitu. Gelantungan itu begini atau Dia duduk aja gitu kayak gelantungan kakinya gitu. Oh. Nah, tapi biasanya kata orang sini dulu kan sebelum ini kan agak di sini memang agak itu serem gitu daerahnya, rawan. Mungkin kayak berupa ular-ular gitu mah udah biasa kalau di sini mah ya menemuin ular-ular kayak gitu mah. Tapi yang saya tahu mah ya itu tukang jualan itu ngadu gitu. Jadi balik lagi dia nggak bisa lewat, nggak mau lewat sini, takut katanya. kalau ibu sendiri sama bapak diliatin apa? Suara. Biasanya sih kalau di rumah sih suka ada ya kayak gangguan gitu, suka kayak benda bergerak jatuh gitu, tapi saya nggak mikir gitu. Tapi sering kayak gitu? Kadang iya pernah di rumah saya tuh Gus ada kalajengking, saya heran gitu. Kalajengking itu satu kecil, itu pas subuh saya mau injak gitu, tapi untung aja saya nggak injak. Pas itu maaf saya matiin, saya buang. Ya nggak tahu sih ini mah penyebabnya itu atau gimana. Pas itu nggak lama suami saya jatuh sakit. Gitu, ini mah nggak tahu deh itu. Terus di daerah saya juga banyak ular. Gitu. Dekat rumahnya ibu sini? Ini di belakang sini. Oh, Gus. belakang. Iya, pas dekat Wah, sini. komplek. Makanya kumpul banyak banget para GSP ini yang bercerita, menceritakan keadaan lokasi ini, termasuk ada danau di situ. Iya, dan Pak siapa namanya Pak? Mohon maaf. Pak Mamat Setiawan. Oh, Pak Mamat, gimana ini Pak Mamat Setiawan? Jadi Pernah ada cerita apa ya? Cerita di daerah saya, Kelurahan Sudimarajaya, Ciledug, itu memang ada yang dibilang orang meninggal penganten dan kuburannya juga ada di pekuburan Pamenter. Dulu itu kuburan paling serem. Bahkan kalau udah maghrib nggak ada orang yang lewat situ. Saya nanya, itu apa? Kok ada rumah di situ? Apa rumah yang jaga apa bukan? Dibilang itu kuburan penganten. Maksudnya gimana tuh kuburan Jadi, pengantin itu? Si pengantin itu setelah meninggal di Kali Pelayangan dikuburkan di situ. Dan dibikin bangunan semacam rumah. Saya tanya sebelum cerita banyak, meninggal itu kecelakaan atau apa? Saya kurang tahu paham kalau masalah itunya Pak Ustadz. Yang jelas dia meninggalnya tenang di Kali Pelayangan itu, duanya di situ, dikuburkanlah di situ dan dibikinkan rumah lengkap, ada tempat tidurnya, ada kasurnya, ada bantalnya, bahkan dipasang kelambu. Karena saya buka pintunya waktu ada warga saya meninggal dikuburkan di situ. Iya. Gimana Bu? Bisa diceritakan?
Enggak, saya kebetulan Iya. penghuni rumah ini, istrinya Pak Asep. Di sini tuh keanehannya kalau saya alhamdulillah berwujud nyata tuh alhamdulillah jangan sampai ya. Iya. Jangan sampai deh melihat sesuatu. Cuman kalau masalah keanehan-keanehan ganjil kayak barang-barang jatuh gitu-gitu saya sering banget. Udah biasa ya? Udah biasa. Kalau saya melihat dengan mata batin, ini tempat kerajaan gaib ular bermahkota. Ular kakinya itu kan begini kan, kecil gitu. Itu panjang gitu. Kesono panjang banget. Jadi kalau mencengkeram itu dia lebih kuat ke tanah. Terus ketika tadi mau menerkam Mbak Sisi ya, tadi ya, itu dia masih bukan bergerak, bukan gitu, cuman ininya aja lehernya yang terbang ibaratnya kayak gitu. Ini masih menapak. Oke, saya penasaran dengan sosok itu, saya langsung observasi ke danau yang memang dikatakan oleh masyarakat sekitar ini sangat angker. Ayo ikuti terus Gus Soleh-Pati YouTube channel. Ayo. Mana Mbak Sisi yang sering cerita ada pohon nangis? Saya merinding ya. Merinding? Itu. Ini? Iya, pohon ini. Aduh saya nggak kuat merinding. Ini para GSP yang diceritakan oleh Mbak Sisi, pohon ini sering ada suara nangis, ya suara perempuan yang nangis, yang ketika ditutup malah tambah kencang suaranya. Tambah kencang. Jadi kalau misalnya ini nangis, besok paginya pasti ada kecelakaan. Oh, Mitosnya kecelakaannya gitu. di mana? Di sini apa? Iya, nggak di sini. Oh, di situ. Iya, di situ. Jadi pernah adu kebo juga antara mobil carry sama mobil pribadi itu saya lupa. Gitu. Memang di sini tuh luar biasa sih energinya buat saya sih ya. Yang tinggal di sini gitu. Nah, mungkin ke sebelah sana Pak Ustadz. Iya. Ini yang sana. danau itu ya? Iya, ini Coba. arah ke danau. Oke, kita menuju ke danau. Iya. Ini Kelurahan Poris Pelawat Indah. Menuju ke sana. Iya. Yuk. Nah, Mbak Sisi waktu itu di mana posisinya Mbak Sisi? Saya di sini dan saya lagi memang hadap ke sana. Nah, pas itu ngapain gadep ke sana itu? Saya emang lagi ngobrol sama Oh, Ade gitu iya, kan. iya. Jadi kursinya ada pada depan, Ade ngebelakangin, saya ngadepnya ke sana. Jadi dari sana tuh segelebatan awalnya ke situ dia kayak gerak gitu ya, kayak gerak. Ya. Gerak. Di sini terus, posisinya. Terus apa namanya? Aduh, saya tidak buat. Apa namanya? Keluar kepalanya tuh dari dalam itu. Dari dalam air keluar? Dari dalam air tuh keluar. Nah, saya kaget, saya istighfar, saya langsung baca ayat kursi, tiba-tiba adik yang kecil masuk ke dalam itu betul bekas toilet ya sini. Nah, ini toilet langsung muntah-muntah, terus keluar pingsan. Saya bisa merasakan ya, sini itu ada kayak lubang yang itu mengarah ke dalam. Nah, itu lubang menuju ke kerajaan gaib. Jadi kerajaannya bukan di atas awang-awang atau apa suasana di atas ini, bukan, tapi di dalam. Nah, ketika ada sosok tadi yang diceritakan oleh Mbak Sisi, ya, sosok ular yang bermahkota muncul itu dari lubang yang menuju ke alam gaib atau kerajaannya mereka. Mas Jainul, waktu menemukan ini posisinya di mana, Mas? Nah, posisinya di sini. Posisinya nih para GSP nih. Aduh, Om Akbar. Di mana ini Mas Zainul? Posisinya di sini. Di sini, Tat. Ini kalau ditaruh ngelinding dia. Oh, gitu. Padahal kok bisa berhenti gitu loh. Oh, terus ya? Oh. Ini posisi dia nggak bergerak. Oh, Tapi gitu. di atas ubin begini. Oh, Padahal bergerak terus. Saya taruh lagi dia pasti Kembali ke asalnya maksudnya. ya gelundung gitu kan. Gelundung. Tapi kok bisa berhenti waktu itu gitu. Oh. Sekarang tetap gelundung. Waktu saya nemu dia berhenti kayak ada Coba lubang. ditaruh di sini. Gelundung juga. Oh iya, padahal ini rata ya, bukan lurus rata. Nah, ini yang nemu di sini. Nemu di sini. Tapi kok nggak gelundung gitu loh. Oh, enggak gelundung pas nemu. Kalau sekarang ketemu, taruh gelundung. Gelundung. Maksudnya mau kebalik ke Ya asalnya. nggak tahu mau diminta lagi makanya ini. Nah, kalau yang ini kayak topas ini saya ketemunya di sini ada pohon kecil. Kecil. Cari Pohon ya? kecil di mana? Udah tebang ya? Udah Di sini. Nah, itu tuh yang ada plastik. Nah, Nah, di sini ada ceri masih kecil. Itu dia kelihatan cuma sedikit Oh, aja. nancep ya. Nah, ini Cuma rumput sedikit nggak ada aja. waktu itu. Nah, nancep.
kok ini hijau apa kayak pecahan botol atau beling kan? Tapi waktu itu berarti ini masih kotor banget ya, tanah-tanah gitu. Ya masih separuhnya ini yang separuh. ujungnya licin. Oh, licin. Licin saya ambil saya gini kok keras gitu kan. Ternyata alhamdulillah gede. Gitu. Ini pas di pinggir ini begini berdiri dia. Iya, Saya usuk-usuk kok bisa bening gitu. Nah, kalau ini takut hilang ini saya. Nah, selain ada 2 mustika ini, itu yang ditemukan apa lagi, Mas Zainul? Udah, kalau yang itu yang rambut itu waktu di Oh, rambut seberang yang itu. tadi Nah, ceritain ya. Itu yang rambut banyak itu mau ke kaki itu tadi. Coba disorot di sana nih kamera nih. Nah, itu ada gorong-gorong yang memang itu buatan karena ada tol itu. Itu juga sering lalu lalang sosok ular itu ke situ. Cuman dia lebih banyak di sini nih. Ini arealnya, lubangnya ke bawah ini. Oke para GSP, pasti penasaran. Saya akan coba visualkan di atas kanvas. Oke, terus ikutin Gus Soleh Pati YouTube channel. Yang apa itu? Kamera, kamera. Allah. Tuh, ada gerakan. Qala Musa ma jitum bisirah innallaha sayubtiluhu innallaha la yuslihu amalal mufsidin wal ila fi quraish abtil sirakakullahu wa yubtilu. Bismillah, Allahu Akbar. Alhamdulillah sudah, menurut saya sih sudah mulai aman. Di auranya sudah beda nih, ada angin langsung kenceng nih. Ya. Semoga ini menjadi keselamatan ya bagi warga sekitar, tidak diganggu lagi oleh sosok-sosok astral yang jahat di sekitar ini. Yuk, kita lanjutkan ke lukisan tadi. Yuk. Oke, para GSP, inilah daripada penampakan yang pernah dilihat oleh Mbak Sisi. Yang tadi sudah cerita banyak, di sini ada sosok ular yang bermahkota yang pernah menampakkan dan akhirnya adiknya sampai terjatuh pingsan dan masuk rumah sakit. Dan ini sosoknya saya lukiskan di atas kanvas daripada penglihatan mata batin saya. Sosok ini yang penguasa di danau ini, ya, ada kerajaan di bawah air, yaitu sangat luas, dan ini rajanya yang sering mengganggu masyarakat sekitar, termasuk ada pocong, kuntilanak, dan sebagainya yang mengganggu ketentraman warga di Tangerang ini. Oke, saya akan coba untuk netralisir rumah yang tadi ketika kita ngobrol di situ banyak sekali kendala-kendala, kejadian-kejadian aneh di rumah itu. Ayo ikutin terus Gus Soleh Pati YouTube channel. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت سباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة بسم الله الرحمن الرحيم قال موسى ما جئتم بالسرة إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ولإلاف قريش أبطل سحرك كله ويبطله بسم الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله ولا غالب إلا الله عزمت عليكم يا معشر الجن والإنس والشياطين والسماوات والأرض وطوارق الليل والنهار كله اللهم إني أعوذ بك من إبليس وجنوده وإنها أخرج يا الله أخرج يا الله أخرج يا الله كتب الله لأغلبن أنا ورسله إن الله قوي عزيز بسم الله الله أكبر رجم الشياطين ورضوان الرحمن أخرج أخرج. Jadi tempat ini memang Masya Allah. Jadi untuk usaha, untuk apa itu kurang bisa untuk menghasilkan ekonomi yang diharapkan. Jadi panas auranya, benar Bu? Betul, panas. Betul. Masya Allah. Ya, semoga dengan saya ruqyah, sanitarizer dan dibantu dengan doa-doa semua ya para anggota di sini yang tadi telah disampaikan oleh Mas Zainul, usahanya yang namanya Eco Racing atau apa itu. Semoga ini menjadi penyelamat dengan doa-doa kita, dengan keberkahan. Semoga sukses semua, sukses dunia dan juga sukses akhirat. Amin ya robbal alamin. Bisyafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Liridhoillahi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke para GSP, jangan lupa selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berselawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah keselamatan dan keberkahan menyertai kehidupan kita semua. Amin. Terus ikutin Gus Solepati YouTube channel GSP Rono Rini Icut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.